Perubahan sosial. Perubahan sosial menurut para sosiologi yang pertama ada Hirschman. Perubahan sosial merupakan fenomena sosial yang terjadi karena pengaruh komunikasi dan cara pola pikir masyarakat. Yang kedua, Max Weber. Perubahan sosial merupakan budaya dan sosial budaya inilah yang terus berubah yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. Yang ketiga ada Max Weber. Perubahan sosial merupakan situasi yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. Nah, menurut Gilin, perubahan sosial merupakan cara hidup yang dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan material, kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan arena yang dipengaruhi oleh hasil penemuan-penemuan baru. Menurut W. Kohlblum, perubahan sosial merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial karena adanya susunan budaya yang bersifat terhadap atau dalam jangka waktu yang lama. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Selos Marjan, perubahan sosial merupakan budaya yang terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sosial. Dan menurut William F. Ogden, perubahan sosial merupakan penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadi perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi kesimpulannya, perubahan sosial merupakan proses perubahan dalam struktur, fungsi, nilai, norma, atau pola hubungan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti inovasi dan konflik, serta faktor eksternal seperti pengaruh budaya luar, lingkungan, dan teknologi. Proses ini berlangsung secara bertahap atau revolusioner dan mempengaruhi bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Untuk selanjutnya adalah proses perubahan sosial. Ini ada beberapa proses. Yang pertama ada proses difusi. Nah, difusi merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lain, dari suatu golongan ke golongan lain, dalam suatu masyarakat atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Nah, difusi ini ada dua, yaitu difusi intramasyarakat serta difusi antarmasyarakat. Yang kedua ada akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan proses penyesuaian sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengatasi konflik atau pertentangan. Contohnya ada toleransi, kompromi, dan mediasi. Untuk selanjutnya, proses akulturasi. Ini merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Nah, sedemikian rupa itu sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut itu dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Contohnya seperti Masjid Al-Aqsa dengan Menara Kudus di Kudus ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi ini merupakan proses sosial yang terjadi apabila dua atau lebih kebudayaan saling bercampur dan menghasilkan kebudayaan baru. Contohnya pernikahan beda ras antara India dengan Arab. Itu pasti akan menghasilkan kebudayaan baru. Aspek perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada nilai dan norma. Yang kedua ini struktur sosial. Yang ketiga teknologi, yang keempat globalisasi, yang kelima urbanisasi, yang keenam pendidikan, dan yang terakhir adalah ekonomi serta politik. Teori perubahan sosial. Teori yang pertama teori evolusioner. Nah, para ahli ini cenderung melihat bahwa perubahan sosial yang terjadi itu merupakan suatu proses yang linear. Artinya apa? Artinya itu semua masyarakat berkembang melalui urutan perkembangan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan awal sampai tahap akhir. Nah, Auguste Comte, dia merupakan seorang sarjana Prancis yang melihat bahwa masyarakat itu bergerak dalam 3 tahap perkembangan. Nah, 3 tahap perkembangannya itu apa saja? Ini ada tahap teologis, metafisik, dan tahap positif. Teori yang kedua, teori non-evolusioner. Nah, teori ini tuh melihat bahwa masyarakat itu bergerak dari tahap evoluasi, tetapi proses tersebut tuh dilihat secara multilinear. Artinya apa? Artinya itu bahwa perubahan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, Gerhard Lansky itu menyatakan bahwa masyarakat itu bergerak dalam serangkaian bentuk masyarakat seperti berburu, bercocok tanam, bertani, dan masyarakat industri berdasarkan bagaimana cara mereka itu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Teori yang ketiga, teori konflik. Nah, teori ini tuh dipengaruhi oleh pandangan beberapa ahli seperti Karl Marx dan Ralph dan Denhort. Nah, dalam teori perubahan sosial ini, tentu saja itu memandang konflik sebagai sumber terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, teori ini tuh melihat masyarakat dalam 2 kelompok atau kelas yang saling berkonflik, yaitu kelas bourgeois dan kelas proletar. Kelompok sosial dalam masyarakat ini tuh dapat dianggap sebagai majikan dan pembantunya. Nah, dengan kepemilikan harta dan hak atas hidup yang lebih banyak oleh kaum bourgeois dan minimnya bagi kaum proletar, itu akan memicu konflik dalam masyarakat sehingga terjadilah revolusi sosial yang berakibat pada terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya teori perubahan sosial Dahrendorf. Nah, teori ini
berisi tentang hubungan, stabilitas struktural, sosial, dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur kelas sosial ini akan berakibat pada nilai. Nah, kepentingan dalam hal ini itu dapat menjadi nilai serta realitas dalam masyarakat. Nah, karena ini kan merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial. Apabila kepentingan itu saling bertabrakan, maka sudah tentu itu akan menjadi konflik. Selanjutnya teori fungsional. Nah, salah satu tokohnya itu ada Talcott Parsons. Beliau itu melihat bahwa masyarakat seperti layaknya organ tubuh manusia, di mana seperti tubuh yang terdiri dari berbagai organ yang saling berhubungan satu sama lain, maka masyarakat pun mempunyai lembaga atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. Nah, Parsons ini menggunakan istilah sistem untuk menggambarkan adanya koordinasi yang harmonis antar bagian. Bentuk perubahan sosial ini ada 5 bentuk. Nah, ini yang pertama berdasarkan prosesnya. Ini ada perubahan yang terencana dan perubahan yang tidak terencana. Yang kedua berdasarkan arahnya. Ada perubahan progres dan perubahan regres. Nah, berdasarkan sifatnya itu ada perubahan struktural dan perubahan proses. Nah, berdasarkan kecepatan prosesnya ini ada evaluasi dan revolusi, dan yang terakhir ada berdasarkan besarnya perubahan. Ini ada perubahan kecil dan perubahan besar. Untuk selanjutnya dampak perubahan sosial. Pastinya ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Untuk dampak positif ini akan muncul nilai dan norma yang baru. Yang kedua terjadinya diferensiasi struktural, terus besarnya perkembangan teknologi, peningkatan integrasi masyarakat, serta pemberdayaan kaum perempuan. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu ada disorganisasi sosial, kultur shock, dan kesenjangan sosial.